Kisah ini dimulai di Universitas Angel, di mana salah satu mahasiswinya adalah gadis cantik bernama Sanu yang sedang menunggu jemputan. Ia mengumpat bodoh kepada orang yang datang menjemputnya, yang ternyata adalah kakak iparnya, Kinley. Saat masuk ke mobil, Sanu merasa malu dijemput olehnya. Ia menyebut Kinley tidak berguna dan melemparkan tas ke kakinya. Namun Kinley segera menangkap tas tersebut. Sanu membuka pintu mobil dan menyuruhnya cepat karena ia tak ingin teman-temannya melihat mereka bersama. Ia memperingatkan kakak iparnya agar tidak menjemputnya lagi di depan gerbang universitas karena hal itu sangat memalukan baginya. Sanu bahkan berkomentar tidak habis pikir bagaimana kakaknya bisa menikahi pria seperti Kinley. Sementara Kinley sendiri tampak sangat gugup saat menyetir. Tangan Kinley gemetar hebat saat mencengkeram kemudi hingga akhirnya mereka sampai di kediaman keluarga Chu yang berupa mensyahan megah. Di dalam rumah, Nyonya Chu sedang memuji seorang pemuda bernama Minal yang baru saja pulang dari luar negeri. Ia berkomentar bahwa seharusnya Kenan menikahi Minal saja, bukan Kinley. Minal pun menanyakan keberadaan Kenan yang belum sempat ia temui, dan Nyonya Chu menjawab bahwa Kenan masih bekerja dan belum pulang. Minal kemudian bertanya tentang suami Kenan dan berkomentar miring karena mendengar pria itu pengangguran dan bisu. Nyonya Chu menjelaskan bahwa Kinley sedang pergi menjemput putri bungsunya. Ibu mertua itu kemudian memanggil Kinley untuk turun dan menyapa tamu, memintanya agar tidak mengurung diri di kamar. Kinley membawa tas Sanu tapi tetap membisu, langsung menuju kamarnya. Saat itu, Sanu berteriak menanyakan apakah dia tuli karena tidak mendengar panggilan ibunya. Sambil menggerutu, Sanu bertanya apakah Kinley pikir rumah ini miliknya sendiri lalu merangsek masuk ke kamarnya. Di dalam, Kinley hanya mengenakan pakaian dalam, sedang bermeditasi dan memancarkan energi besar yang berkobar seperti api. Gadis itu merasa malu, memanggilnya mesum, dan menyuruhnya berpakaian. Namun Kinley tidak mempedulikannya karena energi sedang mengalir deras di dalam tubuhnya. Meditasi itu memberinya kekuatan yang ia serap dari tanaman dan lingkungan sekitar. Perlahan ia membuka mata untuk melihat apa yang terjadi dan mengamati pusaran energi yang besar. Ini adalah teknik yang telah ia latih selama 10 tahun, di mana ia harus tetap bungkam demi menjaga fokus. Setelah 1 dekade dalam kebisuan, Kinley akhirnya berhasil mengendalikan bola energi besar di tangannya. Ia merenungkan masa lalunya, mengingat sudah setahun ia menjadi bagian dari keluarga Chu tanpa sepatah kata pun. Saat mencoba bicara, rahannya terasa kaku. Ia mulai melemaskan suaranya, merasakan sesuatu di tenggorokannya mulai melonggar. Merasa bangga atas pencapaian yang telah lama ia nantikan. Ia merasa penderitaannya sudah berakhir dan kini bisa berbicara lagi. Tiba-tiba, lamunannya terbuyar oleh teriakan keras yang memerintahkannya segera turun. Ibu mertuanya terus memanggil hingga Kinley berpakaian dan turun ke aula. Tanaman yang tadi menerima energinya mulai menunjukkan keanehan. Tanaman yang hampir mati itu tiba-tiba mekar, hidup kembali dengan daun-daun baru yang segar. Saat Kinley sampai di aula, ibu mertuanya menggerutu apakah selain bisu, dia juga tuli. Di sana, ia berhadapan dengan Minal, teman lama sekaligus mantan pengagum istrinya. Minal memperkenalkan diri dengan ekspresi licik seolah sedang merencanakan sesuatu. Kinley tetap diam dan menyalami Minal, namun saat berjabat tangan, Minal mulai mengejeknya, mengatakan bahwa selain bodoh, Kinley juga butuh istrinya untuk berbicara mewakilinya. Mantan pengagum itu terus menghina, menuduh Kinley hanya menikahi Kenan demi harta keluarga. Dengan mata penuh amarah dan kebencian, ia mengklaim Kinley tidak pantas untuk Kenan dan menawarkan sejumlah besar uang agar ia pergi. Seketika, Minal diserang rasa sakit luar biasa yang membuatnya tersentak ketakutan dengan ekspresi ngeri. Kinley meremas tangannya begitu kuat hingga hampir mematahkan jari-jarinya. Dengan ekspresi tenang, Kinley bertanya apa yang terjadi dan memperkenalkan dirinya. Ibu mertua dan adik iparnya sangat terkejut karena ini pertama kalinya mereka mendengar Kinley bicara setelah 10 tahun. Mereka bertanya apakah dia benar-benar bersuara. Minal menjadi sangat gugup dan bertanya, apakah Kinley bisa bicara? Dengan berpura-pura bodoh, Kinley bertanya bagaimana Minal tidak malu membohongi istrinya selama bertahun-tahun sambil terus meremas tangannya. Ibu mertuanya yang panik memohon agar Kinley melepaskan genggamannya karena menyakiti Minal. Adik ipar Kinley tampak sangat ketakutan melihat situasi tersebut. Saat itu, ponsel Sanu berdering dan ia melihat layarnya dengan cemas. Saat menjawab, ia menerima berita mengejutkan yang membuatnya ketakutan. Polisi ingin menangkap kakaknya dan sudah berada di perusahaan tempat Kenan bekerja. Mendengar hal itu, Kinley mendekat, meraih tangan adik iparnya, dan bertanya apa yang terjadi pada Kenan, istrinya. Sanu menjawab bahwa sesuatu terjadi dan polisi akan membawa kakaknya. Dengan tekad bulat untuk campur tangan, Kinley berbalik dengan penuh percaya diri. Namun, ibu mertuanya berteriak menyuruhnya kembali ke kamar agar tidak mempermalukan mereka lagi. Minal, dengan tangan yang masih kesakitan, bertanya apa yang terjadi pada Kenan. Nyonya Chu menjelaskan ada masalah di perusahaan dan polisi telah mengepung tempat itu. Dengan nada gugup dan menahan sakit, Minal mengaku punya teman di kepolisian dan mengajak Nyonya Chu ke perusahaan Kenan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di perusahaan, seorang wanita yang sangat marah dengan wajah penuh bintik-bintik merah berseru bahwa pemilik perusahaan ini akan ditangkap. Kenan, istri Kinley, tetap tegar mendengarkan ocehan wanita itu. Wanita itu mengadu bahwa krim dari perusahaan Kenan telah menyebabkan ruam di kulitnya. Minal pun tiba dan menyebutkan bahwa ia punya banyak teman di kantor polisi, termasuk kepala polisi yang merupakan rekan pribadinya. Namun, wanita itu malah menghina Minal dan mengatakan
mengatakan bahwa ia mengenal direktur kepolisian bahkan sepupunya adalah wali kota. Semua orang terkejut karena masalah ini melibatkan orang yang sangat berpengaruh. Minal yang ketakutan menunjukkan sifat pengecutnya, ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dan malah menyalahkan perusahaan Kenan atas masalah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil keluarga wali kota, itu adalah Kinli yang meminta waktu 10 menit untuk membantu. Dengan penuh keyakinan, ia berjanji jika berhasil menyembuhkan wanita itu dan mengembalikan kulitnya dalam 10 menit, wanita itu harus memaafkan mereka. Kenan sangat terkejut melihat suaminya berbicara setelah sekian lama. Melihat kepercayaan diri Kinli yang kontras dengan kepengecutannya, Mina makin gugup dan menyatakan bahwa Kinli hanyalah aib bagi keluarga Chu. Kenan bertanya apa yang sedang dilakukan Kinli. Ia merasa lelah dan tidak ingin Kinli menambah masalah bagi perusahaannya. Kinli menatap istrinya dan menenangkan bahwa sekarang segalanya berbeda. Ia harus menjalankan perannya sebagai suami. Sementara itu, Minal yang masih iri mulai mengejek Kinli. Di depan semua orang, Kinli mengumumkan bahwa ia memiliki obat untuk masalah kulit keponakan wali kota tersebut. Para karyawan mulai mencemooh Kinli, menyebutnya hanya seorang oportunis yang menumpang kaya dan heran bagaimana orang sekonyol dia bisa menikahi bos mereka. Wanita yang komplain itu pun bertanya mengapa ia harus percaya kepada Kinli. Kinli menjawab jika ia gagal, ia akan menanggung semua konsekuensinya. Wanita itu setuju untuk mencoba namun memperingatkan akan bertindak kejam jika tidak berhasil. Kenan meminta Kinli berhenti karena ini bisa memicu masalah lebih besar. Kinli menggenggam tangan istrinya untuk memberi ketenangan dan memintanya mencari beberapa tanaman herbal tradisional Tiongkok. Ia menjelaskan bahwa suhu internal tubuh wanita itu yang tinggi mungkin menjadi penyebab masalahnya dan pengobatan ini akan berhasil. Meski ragu, istrinya pergi mengambil apa yang diminta. Minal mulai mengumpat, mengatakan Kinli akan mendapat masalah besar. Sang protagonis berbalik ke arah Minal dan berkata jika ia berhasil menyembuhkannya, ia sendiri akan bertanggung jawab, yang membuat Minal makin geram karena merasa diremehkan oleh suami Kenan. Pemilik perusahaan kembali membawa bahan yang diminta namun memperingatkan jika terjadi sesuatu yang buruk, keluarga Chu tidak akan ikut campur, terutama menyangkut menantu mereka. Meski begitu, Kinli mengambil bahan-bahan tersebut. Ia menggunakan kekuatannya untuk memanaskan air dengan energi dan menyiapkan ramuan. Ia bukan lagi pria bisu yang dulu, karena kini ia mampu bicara dan menunjukkan berbagai kemampuan. Dengan ekspresi puas, Kinli mengumumkan bahwa balsemnya sudah siap. Ia mendekati gadis itu dengan senyuman dan meminta izin untuk mengoleskan ramuan tersebut ke bagian kulit yang bermasalah. Masalahnya, ramuan itu terlihat sangat menjijikan, memicu tawa di antara para karyawan. Keponakan wali kota itu merasa curiga namun tetap bertekad. Ia memencet hidungnya dan mulai mengoleskan sedikit ramuan ke wajahnya. Sambil tersenyum, Kinli segera membantu mengoleskan lebih banyak ramuan yang membuat gadis itu merasa risih. Gadis itu pun berlari ke kamar mandi seolah ingin muntah. Minal dan karyawan lain mulai mengejek Kinli gila, sementara istrinya masih diliputi keraguan. Bertanya-tanya apakah cara ini benar-benar akan berhasil. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari kamar mandi wanita. Semua orang pasang telinga, dan saat gadis itu keluar, wajahnya bersih sempurna seolah terjadi keajaiban. Tidak ada lagi tanda-tanda ruam, kulitnya kini sangat halus. Mereka yang meremehkan Kinli terpaku 1000 bahasa, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kinli menjelaskan bahwa masalahnya bukan pada produknya, tapi suhu internal tubuh sang wanita yang hanya membutuhkan perawatan antiinflamasi dan antipiretik agar lukanya hilang. Para karyawan masih tidak percaya bahwa orang yang mereka remehkan mampu menyembuhkan kondisi tersebut. Istrinya yang takjub bertanya bagaimana ia melakukannya. Keponakan wali kota itu menyebutkan pamannya sedang sakit parah dan menawarkan $500.000 kepada Kinli jika ia bisa menyembuhkannya. Kinli menerima tawaran itu tanpa ragu, membuat istrinya syok. Kenan menganggap Kinli gila karena mengambil tanggung jawab sebesar itu padahal dia bukan dokter. Dengan senyum di wajahnya, Kinli menenangkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski begitu, Kenan tetap cemas dan memperingatkan bahwa keluarganya tidak akan membantu jika Kinli menyebabkan kematian seseorang. Dalam prosesnya, menyadari bahwa istrinya sendiri pun tidak percaya pada kemampuannya, Kinli menundukkan kepala dan mulai pergi dari sana. Kenan memanggil namanya lagi dengan tidak sabar. Kinli menarik napas dalam-dalam dan berjanji jika terjadi kesalahan, ia akan menyelesaikannya sendiri tanpa melibatkan keluarga Chu. Saat malam tiba, mereka sampai di rumah sakit kota Jianshan tempat sang wali kota, Tuan Lou, sedang berbicara dengan dokter. Dokter menginformasikan bahwa kondisi ayahnya kritis dan operasi akan sangat berisiko. Keponakan wali kota yang berdiri di samping Kinli menjadi cemas melihat pamannya sudah di rumah sakit. Lou menjelaskan kondisi ayahnya memburu pagi itu dan dokter angkat tangan. Sepupunya yang merasa terkesan memperkenalkan Kinli sebagai spesialis pengobatan Tiongkok yang mungkin bisa membantu. Sang sepupu merasa skeptis dan bertanya apakah Kinli benar-benar seorang dokter, yang dijawab Kinli dengan tegas. Masih curiga, Lou meminta Kinli menunjukkan ijazahnya. Kinli mengaku tidak punya gelar, yang membuat sang sepupu ngeri. Ia mulai berargumen bahwa ia tidak akan pernah mengizinkan orang tanpa gelar medis mengobati ayahnya, membuat anggota keluarga lain terkejut. Sang keponakan yang terpukul mendengar hal ini pun meminta Kinli pergi. Saat itu, seorang perawat muncul di pintu berteriak bahwa tanda-tanda vital pasien sangat lemah dan meminta semua orang segera masuk ke ruangan. Dengan panik, mereka semua bergegas ke kamar
pasien. Nona Lou takut kehilangan ayahnya dan bertanya kepada dokter tentang apa yang terjadi. Dokter menjawab bahwa ia sudah mencoba segalanya. Sang sepupu terus mendesak agar Lou mengizinkan Qinli membantu. Namun Lou bersikeras tidak akan membiarkan orang tanpa lisensi medis menyentuh ayahnya. Mesin menunjukkan tanda vital pasien makin melemah. Qinli mengklaim bisa menyelamatkannya namun harus segera bertindak tanpa membuang waktu. Nona Lou berteriak menyuruhnya keluar. Qinli kemudian mengajukan tantangan taruhan kepada wali kota Lou. Namun wali kota membalas bahwa ia tidak tertarik bertaruh dengan orang seperti dia. Taruhannya sederhana. Jika Qinli menyelamatkan pasien, ia hanya minta permohonan maaf. Jika gagal, ia siap dipenjara. Kedua sepupu itu mengusir Qinli dan menuduhnya gila karena berani bicara. Seperti itu, Qinli meyakinkan mereka bahwa mereka akan menyesal. Saat meninggalkan ruangan, ia melihat istrinya di koridor yang langsung memarahinya karena bertindak bodoh. Dengan ekspresi serius, Kenan menyuruhnya pulang dan berhenti mempermalukan diri sendiri. Suara mesin elektrokardiogram menarik perhatian Qinli saat tanda vital pasien makin melemah. Lou bertanya apa yang terjadi pada ayahnya, namun para dokter pun tidak mengerti. Dokter memerintahkan perawat segera mengambil alat pacu jantung karena jantung pasien telah berhenti. Akhirnya dokter menyatakan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dengan sedih, ia menyampaikan bela sungkawa. Lou yang tidak percaya berlutut di samping ayahnya sambil menangis menyesali mengapa tidak merawatnya dengan lebih baik atau menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Tiba-tiba pintu terbuka lebar, mengalihkan perhatian semua orang. Qinli masuk dengan tekad bulat untuk menyelamatkan pasien, menyuruh semua orang menyingkir karena masih ada kesempatan. Ia mengeluarkan beberapa jarum tipis dari mantelnya. 10 tahun lalu, teknik ini diajarkan kepada Qinli oleh sosok abadi. Ia mulai menyentuh dada pria itu, memancarkan energi yang sangat kuat untuk memulai tekniknya. Sekarang masuk akal mengapa ia harus diam selama 10 tahun. Segalanya mengarah pada momen ini. Qinli mulai menusukkan jarum-jarum bermuatan energi ke dada pasien. Sebelum menusukkan jarum terakhir, ia merenung bahwa kesabaran 10 tahunnya telah membuahkan hasil. Saat jarum terakhir ditusukkan ke leher pasien, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pria itu mulai berdarah namun kembali hidup. Seluruh keluarga merayakannya dengan lega saat pasien sadar kembali. Dokter yang tak percaya bertanya bagaimana Qinli bisa melakukan keajaiban seperti itu. Qinli menyatakan bahwa ia menyelamatkan pasien tepat pada waktunya. Pria tua yang masih lemah itu meminta maaf kepada keponakannya karena telah membuatnya khawatir. Qinli tersenyum dan berbalik untuk pergi meninggalkan ruangan. Namun saat ia akan keluar, ia mendengar sang wali kota berlutut dan memanggil namanya. Saat berbalik, ia melihat wali kota mengakui kehilafannya dan seharusnya mempercayai Qinli sejak awal. Terlepas dari segalanya, Qinli telah menyelamatkan ayahnya. Qinli menenangkan Tuan Lou, mengatakan ayahnya akan segera stabil dan pulih. Gadis itu pun meminta maaf dan berjanji akan mentransfer uang $500.000 yang dijanjikan, memintanya mengirimkan nomor rekening. Saat menutup pintu dan meninggalkan ruangan, Qinli kembali mendengar suara istrinya yang kali ini dengan nada sarkas memanggilnya, Dokter Qinli yang hebat. Qinli tidak menyadari istrinya ada di sana dan menatapnya perlahan. Istrinya mulai memahami apa yang terjadi, namun ia berkomentar itu hanyalah kebetulan dan meminta Qinli tidak mencoba hal nekat seperti itu lagi. Qinli bertanya, seperti apa sebenarnya citranya di mata istrinya. Minal, sang mantan pengagum Kenan, menyaksikan semuanya dalam diam dengan rasa gugup, menyadari bahwa Qinli mulai menunjukkan taringnya. Pasangan itu pulang larut malam. Ibu Qinli bertanya kepada putrinya bagaimana keadaannya, apakah masih takut dan apa yang terjadi. Qinli mengamati percakapan mereka saat Kenan menjawab semuanya sudah baik-baik saja dan masalah sudah selesai. Ibu mertuanya yang terkejut dengan nada tenang putrinya beralih ke Qinli dan mulai berteriak sarkas, menyuruhnya membersihkan rumah. Qinli pun setuju. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Qinli kembali ke kamar dan terkejut menemukan istrinya hanya mengenakan gaun tidur tipis, sedang melakukan pose peregangan mengikuti kelas TV. Ia menyadari Kenan sepertinya sedang berlatih yoga, sambil meregangkan tubuh. Kenan berkomentar ia mendengar dari adiknya bahwa Qinli berperilaku seperti orang mesum hari itu. Qinli menjelaskan bahwa saat menjemput Sanu, ia sedang berganti pakaian di kamar ketika Sanu tiba-tiba masuk tanpa sengaja. Saat Qinli memperhatikan Kenan yang meregangkan tubuh dalam gaun tidur tipis, Kenan merapikan kain di sekitar dadanya, menarik perhatian Qinli. Kenan melanjutkan bahwa ia tahu sifat adiknya dan percaya Qinli tidak melakukan hal buruk. Ia juga menasihatinya agar tidak impulsif dan berterima kasih atas semua yang berjalan lancar hari itu, sesuatu yang sangat jarang terdengar. Sebelum mengakhiri pembicaraan, ia memperingatkan bahwa besok akan ada pertemuan keluarga besar dan mereka harus menghadiri acara makan malam tersebut. Saat fajar menyingsing, fasad bangunan mewah bernama Royal Hotel mulai terlihat. Di dalam restoran hotel, seluruh keluarga Chu berkumpul untuk reuni tahunan pertama. Mereka saling menyapa satu persatu. Ayah Kenan tampak sangat senang menyambut semua orang. Bibi Kenan yang berpakaian elegan mulai berbicara dengan nada merendahkan, bertanya kapan Kenan akan punya anak. Kenan menjawab bahwa mereka belum siap dan tidak ingin terburu-buru. Sang bibi berkomentar bahwa punya anak saat muda adalah hal yang baik, sekaligus menyindir bahwa tidak seperti orang lain, menantunya tidak perlu disokong secara finansial oleh istrinya. Nyonya Chu tersenyum dan berkomentar bahwa menantunya bukanlah pria biasa, dan ia sangat bahagia karena menantunya punya pekerjaan di pemerintahan. Sementara itu, Qinli terus menikmati hidangan pesta di meja tersebut. Sang bibi berdeham untuk menarik perhatian, dan Shen, menantu lainnya, berdiri untuk berpidato. Ia berterima kasih atas kesempatan reuni ini dan mempersembahkan hadiah untuk pamannya, sebuah kotak merah cantik berisi porselen dari dinasti Yuan yang dibeli seharga $30.000. Ayah Kenan sangat terkesan dengan hadiah tersebut, menganggapnya sangat berharga. Namun, Qinli merasakan energi buruk yang terpancar dari benda itu dan curiga porselen itu telah dikutuk. Saat mertua Kenan memuji kemurahan hati Shen, Qinli sulit menyembunyikan kegelisahannya. Shen memanfaatkan momen itu
itu untuk mengejek Kinli, menyarankan agar dia juga menyiapkan hadiah yang sama mewahnya. Ia kemudian menyindir bahwa Kinli adalah pengangguran yang bergantung pada uang istrinya. Hal ini membuat Kenan gugup dan membela bahwa tidak ada yang boleh bicara seperti itu pada suaminya. Shen terus mengejek hingga Kinli berdiri dan menjelaskan bahwa ia sedang terburu-buru sehingga tidak membawa apa-apa. Shen terkejut mendengar Kinli bicara, dan istri Shen berkomentar bahwa meski dia bicara pun, dia tetap tidak berguna. Dengan kecerdikannya, Kinli menjawab bahwa terlepas dari apa yang ia bawa, itu akan jauh lebih berharga daripada barang palsu. Ketegangan memenuhi ruangan dan sang bibi mulai mengumpat. Shen dengan percaya diri mengklaim telah menghabiskan banyak uang untuk benda itu. Kinli membantah, menyatakan bahwa semahal apapun harganya, benda itu tetaplah barang palsu. Shen yang gugup menggebrak meja hingga gelasnya tumpah, bertanya-tanya bagaimana bisa ada yang tahu karena penjual telah menjamin keaslian porselen tersebut. Merasa ditantang, Kinli menawarkan diri untuk membuktikan bahwa barang itu palsu. Ayah mertuanya menyuruhnya diam, dan istrinya memarahi Kinli karena dianggap tidak sopan di depan keluarga. Sang bibi terus memprovokasi Kinli, menuduhnya membuat tuduhan tanpa dasar. Kinli pun bertanya apakah Shen mau mengakui bahwa porselen itu hanyalah replika, namun istrinya menengahi, mengatakan hal itu tidak penting karena yang utama adalah niatnya dan makan malam keluarga jangan sampai hancur. Tiba-tiba pintu terbuka dan sang wali kota masuk ruangan, bertanya barang apa yang palsu. Ia ditemani oleh seorang ahli. Shen terkejut melihat kehadiran wali kota dan segera menyapa. Wali kota mengangkat tangan seolah ingin menyalami Shen, namun ia malah mengabaikannya dan menyapa Kinli dengan antusias, mengaku senang bertemu dengannya di sana. Kinli menjelaskan mereka sedang mendiskusikan keaslian sebuah porselen. Wali kota pun meminta pakar yang menyertainya untuk melakukan evaluasi. Pakar keramik biru dan putih itu memeriksa benda itu secara menyeluruh. Setelah analisis teliti, ia menyatakan desain dan warnanya memang menyerupai dinasti Yuan yang sempat membuat Shen lega. Namun, ia bertanya apakah pakar itu menganggapnya asli atau sekadar kopian. Kinli yang menyadari keraguan tersebut bertanya apakah benda itu memang palsu. Sang pakar tertawa, menepuk bahu Kinli dengan ramah dan berkata ia paham mengapa wali kota sangat menyukainya. Ia menjelaskan bahwa benda itu memang palsu. Meski terlihat asli dari jauh, ia kehilangan keanggunan dan kecanggihan barang orisinal. Terlebih lagi, ia menyebutkan porselen itu pernah terkubur bersama jenazah sehingga menyerap energi negatif dan menjadi benda terkutuk. Ibu mertua Kinli, yang panik langsung menyuruh suaminya mencuci tangan, sementara sang bibi memarahi Shen yang hanya bisa minta maaf karena mengaku tidak tahu. Sang pakar memuji kualitas imitasi tersebut namun menegaskan bahwa mata yang berpengalaman bisa melihat kepalsuannya. Ia pun mengajak wali kota minum teh, menutup masalah tersebut. Sebelum pergi, wali kota menyebut Kinli sebagai tamu kehormatan dan mengatakan ada hal penting yang ingin dibicarakan. Kinli memberitahu keluarga istrinya agar melanjutkan makan malam, berjanji akan segera kembali setelah urusan dengan wali kota selesai. Sang bibi yang berubah sikap berkomentar bahwa Kinli benar-benar menantu idaman, sementara sang ibu mertua tersenyum namun memilih diam demi menjaga wibawa. Kinli melanjutkan pembicaraan dengan wali kota yang mengeluh bahwa ayahnya kembali sakit-sakitan setelah pulang ke rumah, bahkan istri dan anaknya juga ikut jatuh sakit. Mendengar hal itu, Kinli memusatkan energinya dan meminta izin untuk memeriksa nadi sang wali kota. Wali kota mengulurkan tangan, dan seperti dugaan, sebuah energi jahat berhasil dilarutkan oleh energi Kinli. Wali kota bertanya apa yang ia rasakan, namun Kinli menenangkan dan berjanji akan datang ke rumah wali kota setelah makan malam untuk menyelesaikan masalah ini selamanya. Wali kota merasa lega dan berkata akan menunggunya sepanjang hari. Di akhir pertemuan, Kinli mengantar ayah mertuanya ke mobil dan menyuruh istri serta adik iparnya berangkat lebih dulu karena ia punya urusan. Mendengar itu, istrinya merespons dengan ketus. Mereka pergi, dan Kinli segera mengambil ponselnya, mengatur GPS menuju rumah wali kota yang lokasinya berdekatan. Ia berbelok ke jalan yang ramai dan mengikuti sebuah gang yang menjadi rute tercepat. GPS menunjukkan sisa jarak tinggal 50 meter, namun di tengah jalan, Minal dan beberapa preman bersenjata sudah menunggunya. Kinli mengamati gang itu dan melihat jumlah preman yang cukup banyak menghalangi jalannya dengan senjata di tangan. Minal, sang mantan pengagum istrinya, muncul dengan nada mengejek, mengatakan satu-satunya cara bagi Kinli untuk pergi adalah dengan membiarkan mereka memotong tangannya. Dengan tenang, Kinli memastikan apakah ia sedang bicara dengan Minal. Pria dengan ekspresi licik dan tatapan mengancam itu menjawab Kinli tidak perlu khawatir karena mereka akan membereskan semuanya. Untuk memotivasi anak buahnya, Minal menjanjikan $50.000 kepada siapapun yang berhasil memotong tangan Kinli. Dengan teriakan itu, para preman bersenjata menyerbu. Sambil tersenyum percaya diri, Kinli memusatkan energinya hingga aura kuat menyelimuti tubuhnya. Ia melancarkan serangan dahsyat, menjatuhkan preman pertama dengan satu tendangan. Kemudian ia berbalik ke arah preman lain, menghantam perutnya hingga tersungkur ke tanah. Gerakannya sangat cepat dan tepat saat ia terus menumbangkan lawan-lawannya satu persatu. Setelah beberapa saat tanpa tanda-tanda kelelahan, Kinli bertanya apakah hanya itu kemampuan mereka. Wajah Minal memucat karena syok. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin orang yang dianggap tidak berguna bisa sekuat itu? Dengan panik, Minal mencoba memproses situasi. Kinli memberi isyarat menantang, namun Minal memilih pilihan lain, yaitu lari menyelamatkan nyawa sambil berteriak agar Kinli tidak mendekat. Setelah urusan selesai, Kinli menarik napas dan melanjutkan perjalanan ke rumah wali kota melewati gang tersebut. Para preman tampak terkapar pingsan di tanah saat hari mulai gelap dan senja menghiasi langit. Kinli akhirnya sampai di rumah wali kota yang berupa mensyahan megah. Ia menekan bel dan menunggu sejenak hingga ia dipersilakan masuk. Begitu masuk, Kinli merasakan energi negatif yang sangat pekat terpancar dari tempat itu. Saat wali kota membuka pintu, meski tampak senang, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa
bahwa ia kelelahan. Wali kota mengajaknya masuk, namun Kinli menyadari energi di rumah itu jauh lebih padat dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba, teriakan keras menggema dari dalam rumah. Kedua pria itu berlari, menyusuri lorong dan wali kota membuka pintu, sangat mencemaskan istrinya. Ia bertanya apakah kondisi putranya, Zia, memburuk lagi. Saat wali kota membantu istrinya yang ketakutan, Kinli mengamati bocah itu, Zia, yang melayang di udara dengan mata tertuju pada energi jahat, mengeluarkan suara seperti ular deri. Energi itu begitu kuat hingga membentuk wujud fisik. Wali kota sangat ketakutan namun tetap berusaha menenangkan mereka, bersumpah akan menyelamatkan putranya. Monster itu menyadari kekuatan Kinli dan mulai bergerak. Matanya bersinar penuh amarah dan entitas itu mulai bicara melalui tubuh Zia, memperingatkan agar tidak mencampuri urusannya. Ia mengulang kalimat itu berulang-ulang, namun Kinli dengan penuh tekad bersiap bertindak. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan jarum akupunktur bermuatan energi ke arah pusat energi jahat tersebut, bukan ke arah sang bocah. Kilatan cahaya putih muncul saat jarum mengenai sasarannya dan energi jahat pun mulai buyar. Wali kota dan istrinya cemas melihat putra mereka terjatuh ke tempat tidur dalam keadaan sangat lemas. Kinli melarang mereka mendekat karena energi itu masih ada di dalam tubuh Zia dan ia harus memurnikannya. Wali kota dan istrinya mulai merasa sangat gugup dan terpengaruh oleh sisa energi tersebut hingga mulai saling menghina. Sang istri menyebut suaminya sampah dan wali kota menyuruh semuanya diam. Saat menyadari mereka pun terkontaminasi, Kinli menusuk sedikit jempolnya, memusatkan seluruh energi dan menempatkan jarum di dahi Zia. Bocah itu berteriak saat energi gelap mulai membubung ke udara, membentuk wujud yang sangat aneh. Kita bisa melihat itu adalah energi gelap murni. Energi Kinli mengalir di tubuh Zia yang kembali melayang saat dua energi bertarung. Satu masuk untuk memurnikan, yang lain keluar. Energi jahat tersebut terkumpul di atas tempat tidur. Kinli menyiapkan 3 jarum bertenaga dan melemparkannya ke massa hitam tersebut untuk menghancurkannya. Ia memberitahu wali kota agar tidak khawatir lagi dan kini ia hanya perlu mencari sumber aura jahat ini. Namun, wali kota tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud dengan aura tersebut. Kinli mulai menginvestigasi ruangan, bertanya apakah ada kejadian aneh baru-baru ini atau jika mereka menerima hadiah. Menyadari tidak ada benda di kamar yang memancarkan energi itu, ia menyimpulkan bahwa sumbernya pasti ada di bagian depan rumah. Ia bergegas ke depan rumah diikuti oleh wali kota. Sesampainya di pintu utama, Kinli melihat bahwa di dalam sebuah patung terdapat batu kecil bermuatan energi jahat. Ia mengambil batu tersebut dan menunjukkannya kepada wali kota, menjelaskan bahwa inilah sumber segala masalah. Namun, wali kota seolah tak percaya sebuah batu kecil bisa berdampak sehebat itu. Kinli menjelaskan bahwa aura jahat batu itu selalu mengenai mereka setiap kali masuk dan keluar rumah. Makin sering mereka terpapar energi jahat ini, makin terkontaminasilah mereka, menjadi mudah marah dan lemah. Istri wali kota berterima kasih karena telah menyelamatkan anaknya dan meminta maaf atas ucapannya tadi. Kinli tidak keberatan, ia hanya ingin sang anak sembuh. Wali kota sangat senang dan ingin sopirnya mengantar Kinli pulang. Namun, sebelum itu, ia memberi kejutan berupa tawaran. Apakah Kinli ingin membuka klinik sendiri? Kinli mulai menimbang-nimbang bagaimana rasanya memiliki klinik medis. Wali kota berkata ia ingin membalas budi karena Kinli telah menyelamatkan banyak anggota keluarganya. Kinli berterima kasih dan berjalan menuju mobil dengan perasaan sangat bahagia atas ide tersebut. Dalam perjalanan pulang, malam mulai larut dan Kinli berpikir bahwa dengan sebuah klinik, ia bisa membantu lebih banyak orang. Jika orang tuanya bisa melihat apa yang ia lakukan sekarang, mereka pasti akan bangga. Saat melewati pusat kota, Kinli mengamati lampu-lampu jalan dan sesuatu menarik perhatiannya hingga ia berteriak menyuruh sopir menghentikan mobil. Permintaan itu begitu mendadak hingga sopir mengerem mendadak dan seseorang hampir terbentur kursi depan. Dengan sedikit kesal, sopir bertanya apakah mereka sudah sampai. Kinli berbalik dan melihat istrinya, namun ia bingung apa yang dilakukan Kenan di sana selarut ini. Ia bersembunyi sambil memperhatikan apa yang istrinya lakukan, yang juga membuat sopir penasaran. Sopir itu berkomentar bahwa wanita yang sedang diperhatikan pemuda itu sangat cantik. Kita kemudian melihat wanita lain bersepatu hat tinggi, mengenakan pakaian kulit ketat yang menarik perhatian banyak orang. Orang itu adalah sahabat Kenan, dan mungkin Kinli sedikit berlebihan dengan berpikir ada sesuatu yang salah. Kenan dan temannya akhirnya bertemu, dan wanita berambut merah itu meminta maaf karena terlambat. Saat mendekat, mereka berpelukan dengan sangat akrab. Kinli pun merasa sangat canggung. Melihat hal itu, rahang Kinli terjatuh menyaksikan apa yang terjadi, dan sopir pun sangat terkejut. Ia tidak bisa memahami situasi di mana istrinya tampak sangat akrab dengan wanita lain. Dengan lampu yang menerangi mereka berdua, terlihat mereka berjalan menuju klub terdekat. Sopir itu tersenyum dan berkata pemuda itu punya selera bagus, namun Kinli menjawab ini bukan seperti yang ia pikirkan. Ia melihat teman istrinya membuat isyarat aneh di bahunya ke arahnya saat mereka masuk. Begitu di dalam, mereka memesan anggur favorit dan bercerita betapa mereka saling merindukan. Sambil bartender menyiapkan minuman, mereka duduk di bar. Kenan berkomentar ia sedang banyak masalah di pekerjaan sehingga jarang bertemu. Temannya meminta agar tidak memikirkan hal buruk dan hanya bersenang-senang. Mereka memutuskan untuk minum-minum dan menikmati waktu bersama, bersulang dengan senyuman lebar. Setelah beberapa saat, mereka telah menghabiskan beberapa botol. Sang teman berkata jika ia tidak butuh pernikahan palsu, ia tidak akan tertekan seperti ini. Kenan pun mulai merasa pusing karena terlalu banyak minum. Temannya merasa iba dan menawarinya minuman spesial. Kenan meminumnya tanpa bertanya, namun temannya tidak meminum gelasnya sendiri. Ia hanya memperhatikan.
Kenan. Segera setelah menghabiskan minuman itu, Kenan jatuh pingsan dan temannya memapahnya. Keduanya berdiri dan meninggalkan meja bar menuju tangga. Mereka naik dengan susah payah ke lantai 2 gedung tersebut. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Minal yang masih terobsesi dengan Kenan. Minal berada di ruangan yang sangat luas. Ia mengangkat Kenan dan membawanya ke ranjang merah dengan kamera yang sudah diarahkan ke sana. Sementara teman Kenan hanya menonton. Ia meletakkan Kenan di tempat tidur dengan tatapan licik, merasa tidak bersalah atas apa yang akan ia lakukan. Sementara itu, wanita tadi meninggalkan ruangan dan mengunci pintunya, di mana Kenan terbaring tak sadarkan diri. Minal mulai menyentuh pakaian dan tubuhnya. Bisikan kecil terdengar dari balik ruangan saat Minal mendekati Kenan. Tiba-tiba ada 3 ketukan di pintu yang mengalihkan perhatian Minal. Dengan gugup, ia bertanya siapa yang datang. Orang itu menjawab, pelayanan kamar. Minal mengira itu mungkin minuman pesanan wanita tadi. Namun, saat membuka pintu, ia melihat sesosok figur yang langsung menerjang masuk dan mengejutkannya. Minal tidak percaya siapa yang datang, sementara wanita tadi sudah pingsan di dekat pintu. Minal mulai mencari alasan, mengatakan Kenan mabuk dan ia hanya ingin membantu. Namun sebelum selesai menjelaskan, orang itu melemparnya dengan keras ke dinding. Benturan itu sangat hebat hingga Minal merasa sakit dada yang luar biasa dan mulai berdarah. Sang penyusup dengan suara gelap bertanya bagaimana Minal ingin mati. Minal mulai memohon ampun sambil berlutut, berjanji tidak akan pernah muncul lagi di kehidupan mereka. Ia memohon maaf bahkan memanggilnya Tuan yang murah hati. Pria itu menyuruh Minal berdiri dan segera angkat kaki. Sang kriminal berjalan melewati pria itu dengan senyum palsu di wajahnya, namun ada yang aneh. Tiba-tiba Minal menyembahnya masuk neraka dan mengeluarkan pisau untuk menikam dari belakang. Namun, pria itu berhasil menghindar dan berkata ia sudah memberi Minal 2 kesempatan dan tidak ada yang ketiga. Pria itu mengeluarkan jarum bertenaga dan melancarkan serangan tepat ke panggul Minal, ke area yang rasanya seperti 2 butir telur yang pecah. Ia menghardik lawannya yang telah mencari masalah sendiri. Minal tersungkur ke tanah, menggeliat kesakitan dengan mulut berbusa. Kedua konspirator tersebut akhirnya diusir dari kamar. Pria itu menutup pintu dan merasa lega telah menemukan istrinya. Dengan ekspresi cemas, ia menyiapkan jarum dan duduk di samping sang istri. Ia menusukkan jarum ke pergelangan tangannya untuk mentransfer energi. Mata Kenan perlahan mulai terbuka. Suaminya bertanya apakah ia sudah bangun dan bagaimana perasaannya. Kenan mulai merespons namun menyadari pakaiannya berantakan dan bertanya-tanya di mana dia berada. Ia merapikan diri dan tiba-tiba menampar pria itu sambil menyebutnya mesum. Tertegun, pria itu berkata ia baru saja menyelamatkannya dan tidak mengerti mengapa dipukul. Tapi Kenan tidak percaya dan menganggap suaminya melakukan hal buruk. Ia tetap memanggilnya mesum dan mengaku tidak percaya padanya. Merasa tidak ada lagi yang bisa dikatakan, sang pria berdiri dengan perasaan kalah dan berkata terserah Kenan mau percaya atau tidak. Saat ia menutup pintu, Kenan terus mengumpat dan melempar barang. Pria itu merasa sedih dengan situasi tersebut lalu mulai mengamati seisi ruangan. Kemudian, sebuah kamera video menarik perhatiannya. Ia menyadari ada kamera di tripod yang telah merekam semua kejadian tersebut. Pria itu kemudian pergi ke taman dekat hutan dan menerima telepon. Penelepon bertanya apakah itu nomornya. Ia mengenali suara itu sebagai Ling Oan, gadis yang jerawatnya ia sembuhkan. Kinli bertanya ada keperluan apa, dan gadis itu berkata ingin memberi salet dalam jumlah banyak, bahkan menanyakan apakah Kinli bisa menambah formula untuk mencerahkan kulit. Kinli sangat bersemangat mendengar ide tersebut dan bertanya berapa botol yang dibutuhkan agar ia bisa menyiapkannya. Ling Oan memesan sekitar 200 botol dan akan segera mentransfer uang deposit. Kinli menyanggupinya tanpa masalah, menjamin harganya tidak semahal yang dikira. Gadis itu juga bercerita mendengar kabar dari sepupunya bahwa Kinli akan membuka klinik dan ia ingin menjadi sponsornya. Kinli sangat senang dan berterima kasih. Di rumah keluarga Chu, jam menunjukkan pukul 1 pagi dan Kenan merasa takut sambil menunggu suaminya pulang. Ia merasa aneh suaminya pulang telat, mungkin suaminya sangat marah karena salah paham tadi. Namun kemudian ia mendengar pintu terbuka. Mereka bertemu di ruang tamu dan terdiam sejenak. Kinli mulai berjalan menuju kamar, namun Kenan bertanya mengapa ia pulang selarut itu dengan nada cemas, membuat Kinli terkejut. Ragu untuk menjawab, Kinli berdalih ada pekerjaan, dan Kenan segera memintanya melupakan itu seolah ia tidak pernah bertanya. Menyadari istrinya gugup, Kinli mengamati Kenan, menunggunya bicara. Kenan mulai menceritakan kejadian hari itu dan alasannya minum begitu banyak. Dengan nada sedih, ia berkata kemungkinan besar akan dipecat dari perusahaannya. Kinli mulai menjelaskan bahwa Ling Oan dan rekan kerjanya sering membicarakan Kenan di depan semua orang. Salah satu manajer sering mengajaknya bicara dan menyarankannya untuk berhenti. Kinli mencoba menghibur, berkata meski dipecat semuanya akan baik-baik saja. Namun Kenan tidak habis pikir bagaimana segalanya bisa baik-baik saja tanpa pekerjaan atau bagaimana ia akan menyokong keluarga karena mencari kerja tidaklah mudah. Sambil berjalan untuk duduk, Kinli mencoba menjelaskan maksudnya dan mengingatkan saat di rumah sakit ia menyelamatkan ayah wali kota. Sebagai tanda terima kasih, wali kota menawarinya sebuah klinik. Ia sudah menghasilkan uang dari mengobati orang dan jika Kenan mau, mereka berdua bisa mengelola klinik itu bersama-sama. Ia bicara sambil memegang secangkir teh. Kenan terkejut mendengar tawaran dari suaminya tersebut. Kinli melanjutkan bahwa pembukaan klinik butuh waktu dan ia ingin tidur sekarang. Ia pun mulai menaiki tangga menuju kamar. Kenan merasa bersyukur atas kata-kata yang menghibur itu dan sejujurnya, ia juga ingin meminta maaf. Keesokan paginya di rumah keluarga Chu, bel pintu berbunyi terus-menerus disertai suara teriakan memanggil Kenan. Seorang gadis berada di depan rumah berteriak minta dibukakan pintu. Kinli yang masih lelah bahkan belum melepas pijamannya. Dari
suaranya, ia sudah bisa menebak siapa yang ada di balik pintu. Ia membukanya dan melihat seorang gadis berambut pendek dengan kacamata hitam yang membawa perhiasan berharga, entah uangmu berlipat ganda atau hilang semua. Di dalam ruangan mewah, tempat pelelangan yang suasananya sangat berkelas dengan hidangan dari pelayan cantik. Saat mereka mulai menuju lokasi lelang, seorang rekan memprovokasi Kinli untuk membelikan batu berharga bagi istrinya. Kinli menjawab jika istrinya menyukai satu batu, ia akan membelikan yang berikutnya. Barang yang dilelang selanjutnya adalah bongkahan batu giok mentah. Kedua gadis itu sangat bersemangat, namun Kinli merasa agak bosan. Sesuatu menarik perhatiannya dari kejauhan, ia melihat di area pajangan ada sebuah batu yang memancarkan energi dan aura yang sangat kuat. Saat mendekat, ia tidak menyadari energi itu beresonansi dengan energi di dalam tubuhnya sendiri, dan ia pun bergerak untuk mengambil batu tersebut. Pengumuman lelang terus berlanjut, 100.000 sekali, 100.000 dua kali, dan harga terus merangkak naik. Kenan mendengar dari rekannya bahwa suaminya akan membelikan batu apapun yang ia mau. Kenan mengancam temannya jika berbohong, namun temannya menenangkannya dan bertanya di mana Kinli karena ia mulai merindukannya. Padahal tadi dia ada di sampingnya. Kinli berniat membeli batu bermuatan energi itu dan bertanya tentang harganya. Gadis penjaga menjawab harganya sekitar $50 per batu. Kinli mulai memeriksa saku dan menemukan beberapa lembar uang kusut serta recehan. Ia memberikan beberapa lembar $10 kusut dan koin-koin itu hingga jumlahnya pas, lalu meminta bantuan untuk memotong batu itu, sementara sang gadis merasa malu melihat kelakuan Kinli. Namun, saat batu itu dipotong, gadis itu terkejut dan berteriak, mengumumkan bahwa batu itu penuh dengan giok berkualitas di dalamnya. Meskipun luarnya tampak biasa, dalamnya sangat berharga. Ia berteriak sangat keras hingga menarik perhatian seluruh ruangan. Semua orang menoleh ke arah batu tersebut. Orang-orang mulai mendekat untuk melihat, sebagian mengagumi dan memotretnya. Tergiur menemukan batu serupa, semua orang mulai mengambil batu-batu yang tadinya sudah ditandai untuk dibuang. Sementara itu, orang-orang mulai menawar batu Kinli. Seorang gadis menawarkan 300.000, lalu seorang pria menawar 500.000, hingga akhirnya seseorang menawarkan $5 juta. Seorang pria berkacamata menyatakan bahwa batu itu setidaknya bernilai 5 juta dan ia adalah Raja Giokota yang bernama Tan Lau. Dengan wajah antusias, Lau bertanya, apakah pemuda itu mau menjual batunya seharga 5 juta? Pria ini adalah ayah dari Zin, teman Kenan. Kinli menjawab ia membeli batu itu untuk istrinya dan mereka harus bertanya apakah istrinya mau menjualnya. Rekannya sangat terkejut dengan nilai batu tersebut. Kenan mengagumi sikap suaminya dan merasa seorang ahli akan lebih tahu cara menyimpan batu itu. Ia merasa terhormat bertemu ayah temannya. Tan Lau senang bisa membeli batu tersebut dan akan meminta sekretarisnya mengirimkan cek nanti. Ia juga meminta Kinli memeriksa batu yang baru saja ia beli yang tampak sangat indah dan penuh giok. Namun Kinli menjawab bahwa sayangnya batu itu hanyalah batu biasa dan tidak ada yang istimewa darinya. Tidak ada yang percaya, bahkan istrinya bertanya bagaimana ia bisa bicara begitu karena batu itu dipilih oleh pakar berpengalaman. Zin mulai mengejek Kinli, menyebutnya hanya beruntung sebagai pemula. Namun saat batu itu dibuka, terlihat memang tidak ada giok di dalamnya sehingga tidak bernilai. Zin menuntut pengakuan bahwa ayahnya tidak pernah salah, namun sang Raja Giok tetap tenang. Ia mengakui Kinli benar dan berkata mereka masih mencari orang berpengalaman di bidang giok jika Kinli tertarik. Kinli mulai bicara namun Tan Lau memotong, bahwa ia tidak butuh jawaban sekarang dan Kinli bisa memutuskannya nanti. Tan Lau dan putrinya mulai pergi, dan saat ditanya ayahnya apakah dia yakin, Tan Lau mengiyakan. Setelah beberapa saat di jalan, Kinli dan istrinya return home in the car. Kenan masih tidak percaya, bertanya sejak kapan Kinli mengerti geologi. Pria itu menyerahkan cek hasil penjualan, dan berkata itu tidak sulit karena ia belajar dari buku dan bisa mengajarinya. Kenan menepis cek itu, bertanya apakah selama ini Kinli berbohong dengan berpura-pura bisu dan pecundang. Kinli mulai merenungkan jawabannya, mengingat masa lalu yang jauh. Bayangan seorang pria tua yang menggaruk jenggot mulai muncul. Pria tua itu berdiri dan bersiap mengatakan sesuatu. Pria tua itu memiliki energi yang sangat kuat hingga tampak membara dengan aura biru di sekelilingnya. Ia berpesan bahwa selama ajaran di buku itu dipraktikkan, sang bocah akan unggul 10 tahun dari zamannya. Namun ia harus menyegel semua pengetahuannya selama 10 tahun. Ini adalah takdir sang bocah dan sisanya tergantung padanya. Setelah berkata demikian, pria itu menghilang dan berjanji mereka akan bertemu lagi di masa depan. Cerita ini dikisahkan oleh Kinli yang menegaskan bahwa ia tidak berbohong dan tidak bodoh. Kenan tidak paham dan bertanya mengapa Kinli memilih menikahinya. Kinli balik bertanya apakah Kenan tidak ingat kejadian di universitas dulu saat mahasiswa lain mengejek Kinli dengan menaruh puntung rokok di makanannya dan menyiram wajahnya dengan sup. Dengan gerakan cepat, seseorang menghentikan puntung rokok yang hendak dilemparkan ke piring Kinli. Pemuda itu dibela oleh Kenan yang berkata agar orang-orang tidak menindas yang lemah. Kenan mulai mengingat kejadian itu dan bagaimana mereka bertemu. Hal itulah yang membuat Kinli jatuh cinta padanya. Saat melamar Kenan setelah kuliah, ia sangat bahagia. Namun kini ia sedih mengingat pernikahan mereka hanyalah formalitas belaka. Istrinya bertanya apakah ia pernah merasa dendam atau menyesal terhadapnya. Dengan yakin Kinli menjawab tidak, karena keluarga Kenan membantunya saat ia membutuhkan dan Kenan pun selalu menolongnya. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia selalu menganggap Kenan sebagai istrinya. Pipi Kenan memerah karena pengakuan jujur itu tidaklah mudah bagi Kinli. Kenan merasa senang namun tidak tahu harus bersikap bagaimana karena suaminya telah banyak berubah. Meskipun saling menyukai, pernikahan mereka agak rumit dan mereka belum bisa saling menyatakan perasaan. Kinli melanjutkan bahwa kliniknya akan dibuka besok dan ia ingin istrinya menemaninya. Kenan mengira itu hanya candaan, namun ternyata Kinli serius ingin menyelamatkan nyawa orang. Ia memperingatkan
bahwa itu bukan pekerjaan mudah. Kinli menjawab ia tidak mengobati penyakit serius, hanya keluhan umum saja. Jadi ia meminta Kenan jangan terlalu khawatir. Dengan nada kesal, Kenan berkata jika Kinli masuk penjara, tidak akan ada yang menjaminnya. Kinli merasa sedih atas ketidakpercayaan istrinya. Keheningan itu terasa canggung, padahal Kenan bicara begitu karena ia sangat mencemaskan suaminya. Di sebuah pusat perbelanjaan cantik tempat peresmian klinik berlangsung, banyak orang berkumpul di depan klinik baru tersebut mendoakan keberuntungan dengan balon-balon pesta. Beberapa orang mulai melihat layanan yang ditawarkan, dan seluruh keluarga istri Kinli yang hadir saat makan malam juga tampak di sana. Salah satu bibinya mulai menggunjing, berkata ia tidak tahu kalau Kinli tiba-tiba jadi dokter. Pria di sampingnya setuju, merasa klinik itu buka secara tiba-tiba. Ayah Kenan menimpali agar tidak perlu khawatir karena menantunya adalah pria penuh rahasia dan baru-baru ini membantu wali kota. Shen mulai mencibir Kinli, memperingatkan agar jangan merasa aman hanya karena berteman dengan wali kota, karena mereka sedang mengincarnya karena membuka klinik tanpa izin. Kinli menjawab sarkastis bahwa ia tidak paham bagaimana sebuah klinik bisa berbahaya bagi orang-orang. Suami dari sepupu Kenan terus menggertak bahwa tempat ini akan menjalani inspeksi ketat karena ia bekerja di balai kota. Akhirnya, wali kota Lou dan istrinya tiba dan tampak sangat senang bertemu Kinli. Paman-paman Kenan terkejut melihat wali kota begitu ramah pada Kinli. Shen makin tidak percaya karena wali kota adalah atasannya sendiri. Melihat cara wali kota memperlakukan Kinli, tak ada yang bisa memahami kedekatan hubungan mereka berdua. Kinli menerima hadiah dari wali kota dan istrinya, lalu Nyonya Lou menambahkan bahwa kliniknya sangat indah. Kenan merasa sangat marah karena tadi seluruh keluarga mengejek suaminya. Namun saat wali kota datang, semua mendadak bungkam. Di luar terdengar teriakan. Terdengar suara teriakan minta tolong, seseorang memohon agar anaknya diselamatkan. Semua orang penasaran dengan apa yang terjadi dan mengapa orang-orang berteriak di luar. Seorang ayah yang cemas terlihat menggendong anaknya, sementara orang-orang di sekitarnya mencoba memahami situasi. Seseorang menyuruh mereka mundur karena dia adalah seorang dokter dan bisa membantu anak itu. Dia mulai mendekati anak yang mengeluarkan air liur berlebihan tersebut. Anak itu mengeluarkan busa dari mulutnya sambil terbatuk-batuk dan meminta bantuan ayahnya. Beberapa anggota keluarga Kinli mengatakan bahwa mereka harus membawa orang itu ke rumah sakit, mengklaim bahwa dokter itu tidak akan bisa menyembuhkannya karena sang anak sudah menderita penyakit parah. Sang bibi dan iparnya hanya bisa mengharapkan yang terburuk, mengatakan mereka ingin melihat bagaimana dokter itu akan menghadapi masalah ini. Sang ayah yang putus asa meminta seseorang untuk membantunya dan dokter itu mulai memeriksa apakah sang anak memiliki reaksi tertentu, lalu meminta agar anak itu dibawa masuk ke dalam klinik. Semua orang memperhatikan dengan saksama cara kerja Kinli saat membaringkan anak itu di atas tandu untuk mencoba mengobatinya. Sambil duduk di samping anak itu, sang pemuda mulai memusatkan seluruh energinya dan menyentuh pergelangan tangan sang anak untuk menyalurkannya. Energi tersebut berhasil menembus jauh ke dalam tubuh sang anak, mengalir melalui seluruh aliran darahnya hingga mencapai organ vitalnya. Perut anak itu rusak parah. Sang dokter mengatakan anak itu keracunan dan bertanya apa yang ia makan akhir-akhir ini. Sang ayah mengatakan tidak mungkin anaknya diracun karena tetangganya yang menjaga anak itu dan selalu bersikap baik kepadanya. Seorang wanita mulai berteriak, mengatakan bahwa sang ayah tidak kompeten dan seharusnya tidak meninggalkan anak-anaknya dengan tetangga. Hal ini membuat ayah dari anak yang sakit itu pecah tangisnya, menangis dan mengatakan bahwa istrinya meninggal di usia muda dan ia telah menabung uang untuk pendidikan putranya. Namun, sang dokter bisa mengetahui dari gejalanya, napas yang lemah, dan warna kulit anak yang menghitam bahwa itu pasti keracunan. Sebuah suara di tengah kerumunan menghasut semua orang, mengatakan bahwa dokter di klinik ini baru saja mendapatkan ijazahnya beberapa hari yang lalu dan beraninya dia membuka klinik seperti ini. Semua orang tidak percaya setelah mengetahui bahwa ia baru saja lulus dan ingin tahu apakah semua ini hanyalah sebuah pengaturan. Orang-orang di sekitar menuntut agar klinik ditutup dan anak itu dibawa ke rumah sakit. Saudara ipar dan sepupu sang ayah tampak menikmati melihat anak itu dan dokter tersebut berjuang, tetapi istrinya sangat gugup dengan situasi yang sedang terjadi di sana. Ayah anak yang sakit itu mulai menjadi sangat gelisah, berdiri dan berteriak bahwa jika dokter tidak bisa menyembuhkannya, maka ia hanya berusaha mencelakai putranya. Qin marah dengan situasi tersebut dan mengakhiri perdebatan dengan mengatakan bahwa kondisi anak itu kritis dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Di tengah perdebatan, anak itu mulai berdarah, menunjukkan bahwa kondisinya memburuk dan nyawanya terancam. Mata Kinli terbuka lebar karena terkejut sekaligus bertekad dan ia meminta semua orang untuk menjauh. Ia melepas selimut dari tubuh anak itu sementara ayah sang anak terus menghiburnya. Nama-nama mereka bergema, Sunan, Mun, Sanji, Tai, Wagai, dan Beiyu. Saat semuanya berakhir, mulut sang anak mulai penuh karena ia memuntahkan segala sesuatu yang meracuni tubuhnya. Ia bangkit dan muntah dengan hebat, mengotori pakaiannya, lalu berbaring kembali di tempat semula. Sang ayah hampir tidak percaya putranya mulai bergerak lagi. Dengan mata berkaca-kaca, ia memeluk anaknya dan meminta maaf. Anak yang sakit itu mengatakan ia sangat lapar dan sekarang ingin makan babi goreng. Sang ayah, yang masih memeluk anaknya dan menangis, mengatakan, tidak apa-apa, mereka bisa pergi makan sekarang. Qin mengatakan semuanya sudah baik-baik saja dengan anak itu, tetapi jika sang ayah masih ragu, ia bisa pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan umum. Dengan sangat bersyukur, tangan terkatup, dan masih dalam isak tangis, sang ayah berterima kasih kepada Kinli, mengatakan ia adalah dokter sejati. Semua orang tercengang dengan kemampuan pemuda Li dalam menyelamatkan anak itu, dan meskipun baru lulus, ia memiliki keahlian yang hebat. Kita bisa melihat lelaki tua yang mulai meragukan dokter tersebut berjalan menuju seorang pria yang sedang memukul dinding karena marah dan menggertakkan giginya. Itu adalah Mino. Lelaki tua itu memberitahu
memberitahu Mino untuk tidak khawatir dan membiarkannya hidup sedikit lebih lama karena ia akan segera melakukan kesalahan. Malam tiba dan seorang pria meninggalkan klinik dengan gembira, mengatakan bahwa ia sekarang akan bisa memiliki anak dengan istrinya. Lampu klinik pun mati dan pintu tertutup. Kin yang kelelahan mulai keluar lewat pintu belakang untuk menutup semuanya dan pulang ke rumah, tetapi mendengar bisikan dari pepohonan. Sesuatu yang sangat aneh ada di belakang klinik. Dengan pandangan waspada, ia menyadari ada sesuatu yang ganjil di taman. Sebuah sepatu bot dan pisau yang berlumuran darah di dasar pohon yang membuatnya merasa ketakutan. Tapi siapa yang ada di sana? Ada seorang wanita yang juga berlumuran darah dengan pakaian compang-camping, tampak sangat terluka. Ia tidak mengatakan apa-apa dan hanya terus menatap Kin, yang mencoba bertanya apakah dia datang ke sana untuk menemui dokter. Begitu ia menyelesaikan pertanyaannya, wanita itu mulai maju ke arahnya dengan kecepatan tinggi, seolah-olah ia akan menyerangnya. Kin meletakkan tangannya di depan, mencoba mencegah serangan itu dan meminta sang gadis untuk berhenti karena ia adalah dokter di sini. Namun, di tengah jalan, wanita itu mulai terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah di depan Kin. Ia bisa melihat memar tambahan di sekujur tubuhnya. Melihat kondisi gadis itu, ia tidak bisa membiarkannya begitu saja dan mulai bersiap untuk bekerja lebih keras lagi. Kemudian, ia membawa gadis itu ke klinik dan membaringkannya di atas tandu untuk memulai perawatan. Setelah gadis itu berada di atas tandu dan masih tidak sadarkan diri, ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mulai menekan sebuah nomor. Ia menelepon kediaman Chewu, tetapi ponsel itu berdering cukup lama tanpa ada yang menjawab sampai akhirnya Kenan mengangkat telepon di seberang sana. Sang dokter mulai menjelaskan bahwa ia memiliki pasien yang sangat sulit di tempat tidurnya. Sang istri bertanya apakah suaminya tidak akan pulang hari ini dan apakah ia akan menginap di klinik. Ia menjawab ya, bahwa ia akan tidur di klinik karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan istrinya tidak perlu menunggunya pulang. Cincin sedikit frustrasi dengan hal ini karena ia ingin melihat suaminya hari itu. Berteriak kepadanya melalui telepon bahwa jika ia mau, ia bisa bekerja sepanjang hari dan tinggal di klinik seumur hidupnya. Khawatir dengan reaksi istrinya, pria itu berpikir bahwa lain kali ia harus membeli sesuatu untuk mencoba menyenangkannya. Fokus kembali pada gadis yang terluka, ia membuka kotak peralatan medisnya dan mulai bekerja. Wanita itu memiliki banyak luka tembak, jadi ia memotong pakaian dan liontinnya dengan gunting, memperhatikan simbol pada kalung yang tergantung di lehernya. Itu terlihat seperti tanda identifikasi militer. Ia melihat bahwa dia berasal dari divisi ke-19, kelompok elit. Bagaimana orang itu bisa berakhir di kliniknya? Di dalam pemerintah dan militer Tiongkok, ada berbagai divisi operasi khusus. M16 terdiri dari orang-orang yang ahli dalam mencuri informasi. Beberapa adalah peretas yang ahli dalam persenjataan dan rekayasa balik, dan yang lain hanya secara rahasia memengaruhi opini publik. Tapi M19 adalah yang paling istimewa. Ini adalah gadis yang terluka di tanduk klinik. Dia adalah pemimpin tim pasukan khusus dan memerintahkan bawahannya untuk maju dalam misi mereka. Mereka berada di atas gedung yang hanya diterangi oleh lampu kota di malam hari, melompat ke tanah untuk memulai misi khusus mereka. Sebuah suara bergema di kepala sang gadis, menyuruhnya untuk ingat bahwa divisi ke-18 harus dimusnahkan. Perintah itu datang dari atas. Ingatan ini membuatnya dalam kondisi syok. Mengetahui dia bisa mati, dia mulai jatuh ke tanah dan tidak bisa menahan jeritan. Tapi itu tidak terdengar, itu hanyalah gadis tersebut yang terbangun di atas tandu. Luka-lukanya sudah diperban dan dia melihat bahwa dia sudah keluar dari bahaya. Orang-orang tidak percaya dia tidak mati dan masih hidup. Qin Li sedang menyiapkan beberapa larutan dan melihat bahwa dia akhirnya terbangun. Gadis itu bertanya apakah dia orang yang menyelamatkannya. Saat ia menuangkan larutan ke selembar kertas, ia menjawab bahwa jika dia tiba beberapa menit kemudian, ia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Gadis itu masih gemetar kesakitan karena lukanya dan hampir tidak bisa turun dari tempat tidur, tetapi itu membutuhkan kekuatan besar dan rasa sakitnya sangat intens. Dengan tenang, ia bertanya kemana dia akan pergi sambil membungkus beberapa paket. Gadis itu berjalan dengan sangat sulit, mengatakan dia tidak punya rumah dan tidak tahu harus kemana. Setelah mendengar jawaban gadis itu, Qin merenungkan apa yang dia katakan dan kemudian menyarankan agar dia tinggal di sana karena dia membutuhkan asisten baru. Gadis itu terkejut dengan bantuan sang dokter. Ia membuka jendela untuk membiarkan cahaya siang menerangi ruangan. Gadis itu bertanya apakah dia bisa melakukannya, dan ia menjawab ya, bahwa setiap bulan ia akan membayarnya rata-rata 5.000 dan bertanya apa pendapatnya tentang syarat tersebut. Bingung dengan bantuan sang dokter, dia mengatakan dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya dan jika ada sesuatu yang dibutuhkan pria itu, dia akan melakukannya untuknya. Sang dokter mengatakan dia harus tinggal di klinik untuk memulihkan diri. Namun, jeritan yang sangat keras datang dari depan, meminta Qin Li untuk membuka pintu. Ia menuju ke klinik dan mulai membuka pintu perlahan, tetapi pintu itu didorong dengan begitu kuat hingga mengenai wajahnya. Seorang gadis yang memanggil Qin masuk. Gadis ini adalah Hijan dan ia meminta pria itu untuk menemaninya. Sang dokter bertanya apakah dia benar-benar di sana karena terlalu dini untuk pergi ke sana. Zin menjawab bahwa dialah yang terlihat sakit, mengatakan bahwa dia pergi ke sana untuk membawa mereka ke kompetisi perhiasan. Dia melihat tiket di tangan Zan dan mengambilnya, tetapi tidak mengerti kompetisi apa itu. Dia menyuruhnya diam dan menemaninya. Keduanya menuju ke istana Grenyang, istana perjudian. Setibanya di sana, Zin melihat ayahnya dan menarik Qin dengan dasinya. Ayah Zin sangat senang melihatnya. Keduanya saling menyapa.
apa. Dengan antusias, dan meskipun merasa cemas, ia tersenyum dan meminta maaf karena telah membuat Tuan Tan menunggu terlalu lama. Tuan Tan mengatakan tidak masalah, lagi pula ia menginginkan bantuan pemuda itu dalam kompetisi batu giok. Tuan Tan mengonfirmasi hal ini, mengatakan ia melihat sendiri keterampilan pemuda itu dan menginginkan bantuannya. Ia terus menjelaskan bahwa kompetisi ini dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah taruhan, di mana Anda membeli batu, dan yang lainnya adalah memotong batu untuk mengetahui apa isinya. Di istana, karyawan lain Tuan Tan juga hadir. Tuan Tan memastikan bahwa jika dia membantu memenangkan kompetisi, ia akan memberikan 10% saham perusahaannya yang bernama Tan Ki. Scan memeras pria itu, mengatakan bahwa karena dia sahabat istrinya, dia bisa mengarang kebohongan tentangnya. Takut, Kim mengatakan dia akan mencoba yang terbaik. Mereka mulai menuju ke layar pusat istana di mana terdapat iklan untuk batu-batu yang dijual. Salah satu pemuda bertanya dengan nada sedikit meremehkan apakah pria muda itu benar-benar akan memilih batu biasa itu. Dengan senyum di wajahnya, Kim menjawab bahwa karena ia ada di sana, ia ingin mencoba keberuntungannya. Karyawan senior Tuan Tan, Lo Shou, memberikan kartu emas kepada pemuda itu dan mengatakan bahwa karena dia sedang dalam suasana hati yang baik, ia akan memberinya satu untuk mencoba sesuatu. Kim menerimanya tetapi sedikit curiga karena Tuan Tan mengatakan ia bisa, dan mengatakan karena ia dalam suasana hati yang baik, ia akan memberinya satu agar dia bisa mencoba sesuatu. Kinli menerimanya tetapi sedikit curiga karena Tuan Tan mengatakan ia mungkin menghabiskan jutaan. Para karyawan mengejek dan menertawakan pemula itu, mengatakan bahwa satu saja sudah cukup, dan dia tidak boleh memaksakan diri lebih jauh. Mereka berpaling dan mengatakan bahwa pemuda itu tidak bisa membantu, bahwa ia belum siap untuk memilih batu. Bersama karyawan lainnya, Kim melihat kartu emas itu dan tertawa, membayangkan kemungkinannya. Matahari terus menyinari istana indah tempat mereka berada. Pemuda itu mulai mencari di antara batu-batu termurah, yang beberapa di antaranya dihargai tepat 1000. Di antara batu-batu ini, satu benar-benar menarik perhatiannya karena memiliki cahaya biru. Ia berbalik untuk melihatnya dengan lebih jelas. Batu itu harganya 2000 tetapi memancarkan banyak energi dan mungkin sangat berharga, yang menarik perhatian Qin. Gadis itu bertanya kepadanya dengan nada sopan namun penasaran apakah ia berpikir untuk membeli sesuatu, tetapi perhatian Qin Li teralihkan sejenak ke arah penilai lain yang sebagian besar telah memperoleh batu-batu besar. Mereka memancarkan kepercayaan diri seolah-olah kemenangan ada dalam genggaman mereka. Meskipun demikian, gadis itu menarik perhatiannya kembali dengan anggukan. Ia memberikan kartu nama kepadanya, menjelaskan bahwa ia memiliki dana yang cukup untuk menutupi pengeluarannya, dan gadis itu menerimanya dengan senyum penuh terima kasih saat kerumunan asisten mendekat. Percakapan yang hidup pun terjadi. Meskipun ada ekspektasi, jelas bahwa mereka menganggap acara tersebut sebagai kesempatan untuk persahabatan sekaligus kompetisi. Seorang peserta bahkan menawarkan saran yang ramah, menyarankan bahwa mungkin Qin Li harus mundur sebelum terlambat. Namun, Qin Li tetap teguh. Saya membuat keputusan sendiri, katanya dengan percaya diri. Dengan itu, ia melanjutkan untuk membeli batu yang menarik minatnya, bersemangat untuk mengetahui apa yang disembunyikannya. Intrik tumbuh ketika Tuan Tan sendiri mendekat, bertanya apakah para peserta telah membuat pilihan akhir mereka. Pria-pria itu dengan percaya diri menjawab bahwa mereka telah memilih batu terbaik kali ini, mengamankan tempat di 3 besar. Tuan Tan tampak senang, tetapi ketegangan di ruangan itu terasa nyata. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang ketika seorang pria yang ditemani oleh seorang wanita mempesona memasuki ruangan. Dia adalah juara acara sebelumnya dan tidak membuang waktu untuk mengejek Tuan Tan, memperjelas bahwa ada persaingan sengit di antara mereka. Dengan keluarga Tan yang tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam perselisihan ini, ketegangan meningkat dan konfrontasi singkat terjadi, yang dengan cepat diredakan. Sang juara kemudian mengalihkan perhatiannya ke Qin Li, menatapnya dengan jijik. Jadi Tuan Tan sangat ingin merekrut orang pertama yang dia lihat untuk timnya. Ya, katanya dengan sarkasme, jelas bertujuan untuk memancing reaksi. Di belakangnya, sekelompok pria berjas elegan dan berkacamata hitam memperhatikan setelah melakukan pembelian yang signifikan dan siap bersaing untuk mendapatkan gelar tersebut. Meskipun ada upaya singkat dari salah satu rekan Tuan Tan untuk menenangkan situasi, kehadiran sang juara memberikan bayang-bayang keraguan di udara. Saat kompetisi lelang berakhir, Tuan Tan mendekati Qin Li lagi dan dengan suara rendah yang penuh harapan bertanya, "Bagaimana status batumu?" Qin Li menunjukkan batu kecil yang bijaksana di dalam kotak yang memicu tawa dari tim Tuan Tan. Tawa itu menyebar saat wajah Tuan Tan menjadi gelap dengan ketidaksenangan yang nyata, berpikir bahwa Qin Li telah menyia-nyiakan investasinya. Namun, presenter meminta ketenangan, secara tak terduga menyoroti penemuan itu sebagai sesuatu yang benar-benar sangat indah. Ini memicu tatapan skeptis di antara kerumunan. Taruhannya sudah tinggi dengan total nilai acara mendekati 160 juta. Saat tahap akhir dimulai, Qin Li mengamati reaksi di sekitarnya. Beberapa tampak berkecil hati, terutama Lau yang telah menghabiskan jumlah yang mencengangkan yaitu 723 juta untuk apa yang tampak seperti batu yang menjanjikan. Namun, setelah mengungkap batu itu, ternyata itu adalah kekecewaan besar, membuat tim Tuan Tan terlihat kesal. Suara presenter memberikan sedikit sarkasme saat dia menunjukkan bahwa kinerja Tuan Tan biasa-biasa saja kali ini. Namun demikian, dia menambahkan dengan secercah harapan bahwa masih ada satu batu yang dikaitkan dengannya, yang berarti kesempatan terakhir untuk menebus dirinya sendiri. Saat ekspektasi berkurang, Tuan Tan melihat saat mereka mulai memotong batu Qin Li. Awalnya tidak terlihat luar biasa, tetapi saat mereka memotong lebih dalam, sesuatu yang menonjol muncul, zamrud hijau kekaisaran. Ruangan itu tercengang dengan wahyu bahwa batu yang tidak mencolok seperti itu berisi sesuatu yang begitu berharga.
berharga. Itu tampak bahwa batu Kinli bukanlah pemborosan uang, mengejutkan para evaluator lain yang tidak bisa memahami bagaimana investasi kecil seperti itu melampaui taruhan mereka yang sangat besar. Tuan Tan, yang mulai kehilangan harapan, tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia seharusnya mempercayai Kinli sepenuhnya sejak awal. Pikirannya terganggu ketika Kinli pindah ke penemuan berikutnya tanpa peringatan. Tuan Tan bergegas ke arahnya, berteriak agar dia berhenti, tetapi sudah terlambat. Kinli telah memotong batu keduanya, mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa. Patung kecil yang terbuat dari giok merah langka. Kerumunan membeku karena keheranan, segera menyadari nilai dan kelangkaan penemuan itu. Presenter yang gembira menjelaskan kepada semua orang bahwa itu adalah potongan giok unik yang terbentuk selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan mereka yang tidak memiliki keahlian bisa mengenali bahwa Kinli baru saja mengungkapkan sesuatu yang bernilai sangat besar. Suasana berubah secara drastis saat peserta mulai memasang taruhan. Jumlahnya meroket, 90 juta, lalu 100 juta, dan terus naik lebih tinggi. Seorang tamu yang mengamati dengan kagum berkomentar bahwa penemuan seperti itu terjadi hanya sekali seumur hidup. Di sampingnya ada kakeknya yang sudah tua. Batu ke dalam sapu tangan yang berlumuran darah, matanya tertuju pada bagian langka itu, tidak mampu berpaling. Kinli tetap tenang di tengah kekacauan. Keraguan sebelumnya hilang oleh kegembiraan penemuan itu, mengetahui bahwa hari ini ia telah muncul sebagai juara yang tak terduga. Kata, terjual, bergema di ruang lelang, bergema dengan kegembiraan. Tuan Tan merayakan saat potongan giok itu berhasil dijual dengan jumlah yang mencengangkan yaitu 2 miliar, memberinya gelar juara hari itu. Kinli dan Tuan Tan naik ke panggung, menerima ucapan selamat dari presenter dan dikelilingi oleh tepuk tangan meriah. Acara hari ini tidak diragukan lagi adalah salah satu untuk buku sejarah, ujar presenter. Tuan Tan berbalik ke Kinli, membungkuk dengan rasa terima kasih. Tanpamu, perusahaanku akan menghadapi kegagalan.